Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Afiani. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Diagnostik Klinik B kelas KP2K. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan berjudul pemeriksaan serologi. Jangan lupa tonton video. Pemeriksaan serologi. Definisi serologi adalah suatu ilmu yang mempelajari cara mendeteksi suatu infeksi di dalam serum pasien, misalnya antibodi AB spesifik terhadap mikroba tertentu. Selain dari definisi, ada pun uji serologi yang berfungsi untuk mendiagnosis penyakit atau kelainan autoimun. Selain itu, untuk memeriksa apakah seseorang memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu. Uji serologi pun yaitu metode diagnostik yang digunakan untuk mengekspos antibodi dan antigen dalam sampel pasien. Cara pemeriksaan tes serologi yang pertama ada aglutinasi. Aglutinasi digunakan untuk menentukan apakah antibodi yang terpapar antigen menyebabkan penggumpalan partikel dalam darah, di mana reaksinya Ag pada permukaan sel ditambah AB menghasilkan aglutinasi menggunakan Ag yang tak larut. Aglutinasi memiliki aplikasi klinik, yaitu ada uji aglutinasi slide dan uji aglutinasi tabung. Yang kedua ada tes presipitasi, di mana menggunakan Ag yang larut ditambah antibodi menghasilkan presipitasi. Presipitasi adalah bila Ag tambah AB dalam bentuk larutan menghasilkan suatu agregasi yang terlihat dengan mata. Dalam ini pun ada aplikasi ujinya. Yang pertama ada uji tabung VDRL makro dan uji slide yaitu VDRL mikro. Tes Western blot yaitu fungsinya untuk mengidentifikasi antibodi antimikroba dalam darah. Yang keempat ada tes hemaglutinasi, digunakan untuk uji penentuan golongan darah, uji aglutinasi dari sel darah merah. Ada yang kelima, uji fiksasi komplen. Aglutinasi baru terjadi jika ditambahkan anti-imunoglobulin AB terhadap ABX ganti dari imunoglobulin yaitu komplement. Uji serologi pun ada berlabel. Yang pertama berlabel fluoresis, ada direct immunofluorescence dan indirect immunofluorescence. Yang direct itu secara langsung, itu Ag tak diketahui fiksasi pada slide ditambah AB yang diketahui, dihasilkanlah kompleks Ag AB fluoresis. Sedangkan yang indirect itu Ag yang diketahui ditambah AB tak diketahui kebalikan dari direct, menghasilkan kompleks Ag AB tak tampak ditambah AHG di mikroskop menghasilkan kompleks Ag AB AHG yang telah ditambahkan tadi berfluoresensi. Berlabel fluoresis itu suatu ikatan atau komplemen Ag AB yang divisualisasikan dengan adanya perpindahan fluoresis di bawah mikroskop. Kelemahan dari berlabel fluoresis yaitu peralatan yang canggih, mahal, dan perlu tenaga terahli. Yang kedua ada berlabel radioisotop. Uji laboratoris yang sensitif untuk menentukan kadar bahan hormon. Sampel dengan bahan yang sedikit susah dapat terdeteksi, contohnya uji RIA. Kelemahan dari berlabel radioisotop itu adalah waktu paruh reagen pendek 1,5 sampai 2 bulan. ELISA itu menggunakan enzim untuk mendeteksi adanya ikatan antigen antibodi. Reaksi perubahan warna. Direct untuk mendeteksi AB, contohnya pada tes kehamilan. Indirect untuk mendeteksi Ag, contohnya pada tes HIV. Nilai normal misalnya pengambilan dari uji serologi demam tifoid, uji Widal, harga Widal ada tabung aglutinin O 1/160, aglutinin PA 1/80, aglutinin H 1/160, aglutinin PB 1/320. Interpretasi bisa diambil dari aplikasi mikrobiologi, obat transfusi, imunologi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi interpretasi data, stadium penyakit terdasar awal yang tinggi di daerah endemik atau karena vaksinasi reaksi silang, misalnya dengan zat antigen pengobatan dengan antibiotik sebelum pemeriksaan dilakukan. Adapun kelainan serologi, yang pertama itu ada sifilis, demam tifoid, dan tuberkulosis. Demam tifoid bisa digunakan uji serologi, bisa menggunakan uji Widal, uji ELISA, uji IgM Salmonella. Penyebab penyakit yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Salmonella typhi dan Salmonella paratyphia, di mana etiologinya demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistematik disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serotype typhi yang merupakan anggota famili Enterobacteriaceae. Seorang menderita demam tipi akan membawa bakteri di dalam aliran darah dan sistem pencernaannya, sehingga dapat menularkan infeksi secara langsung ke orang lain melalui air atau makanan yang sudah terkontaminasi. Dalam terapinya, yaitu cara terbaik untuk mencegah penyakit ini adalah dengan selalu menjaga kebersihan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, terutama jika memiliki riwayat penyakit tifus atau ada anggota keluarga yang mengidap penyakit ini. Pastikan juga untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan bersih setiap sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas. Terima kasih.